Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salsabila Priyatami dengan NIM A1C223031 dari kelas R001. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal-soal yang sudah dibuat oleh kelompok 6, 7, 8, 9, dan 10. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari soal nomor 3 dari kelompok 6. Nah, di sini di mana yang soalnya itu yaitu jembatan Gentala Arasi di Kota Jambi memiliki kabel penyangga yang membentuk segitiga siku-siku dengan tinggi tiang penyangga 15 meter dan jarak dari dasar tiang ke ujung kabel di tanah sejauh 20 meter. Tentukan panjang kabel penyangga tersebut. Nah, di sini saya akan memvisualisasikannya dengan GeoGebra. Yang pertama kita buka aplikasi GeoGebranya. Lalu di sini kita tentukan titik A, B, C-nya. Sini titik A-nya saya buat di 0,0, lalu titik B-nya di 0,15, titik 0,15. Nah, di sini dibuat 0,15 tadi karena sesuai soalnya itu tiang penyangganya yang 15 meter. Lalu titik C-nya di titik C-nya sebentar. Titik C-nya itu pada 20,0. Nah, lalu dari sini kita tentukan, nah, lalu dari sini kita buat segitiga dengan menghubungkan, kita buat segmen dari titik A ke titik B, lalu dari titik A ke titik C, dan yang terakhir titik B ke titik C. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa eh, F ini F ini sebagai penyangga tiang tinggi tiang penyangga yaitu 15 meter. Lalu segmen yang G ini sebagai jarak dari dasar tiang ke ujung kabel di tanah sejauh 20 meter. Dan pada segmen H ini didapatlah em, panjang kabel penyangganya. Jadi panjang kabel kabel penyangganya yaitu 25. Baiklah, untuk yang kedua itu nomor 3 dari kelompok 7. Yang dimana soalnya itu, nah, pada malam Sabtu, Rara dan keluarganya pergi kulineran sekitaran Tugu Keris Ginjai. Rara menyadari salah satu bagian dari Tugu Keris Ginjai mempunyai kemiripan bentuknya dengan bangun ruang tabung, yaitu yang ini. Lalu pertanyaannya itu Rara pun mencoba menyelesaikan persoalan tentang tabung yang memiliki tinggi 5 cm dan jari-jari alasnya itu 2 cm. Bagaimana volume tabung akan berubah jika tingginya dilipat gandakan sementara jari-jarinya tetap? Dan bagaimana dengan luas permukaannya? Nah, di sini saya akan memvisualisasikannya dengan GeoGebra. Langkah yang pertama itu kita buka eh, 3D grafiknya, lalu kita pilih pilihan silinder,
Lalu kita tentukan titik A-nya itu di 0,0 dan B-nya itu di 0, di 5, 5,6. Dengan radiusnya yaitu 2, karena jari-jarinya tadi 2. Nah, lalu kita cari luasnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa luasnya itu 12,57 dan volumenya yaitu di 62,83. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana jika volume tabung akan berubah jika tingginya dilipat gandakan. Nah, di sini kita coba. Nah, jika tadi tingginya dilipat gandakan, maka di sini dapat kita lihat luasnya itu sama, tetap 12,57, sedangkan volumenya, sedangkan sedangkan volumenya tadi berubah menjadi 105,06. Jadi dapat disimpulkan bahwa volumenya berubah sedangkan luasnya sama. Baiklah, untuk yang selanjutnya adalah soal kedua dari kelompok 8. Ini di mana soalnya yaitu selain alas candi, saya juga melihat struktur candi yang berbagai bentuk yang menarik. Salah satunya berbentuk trapesium yang memiliki panjang alas sebesar 11 meter, panjang alas kecil 5 meter, dan tinggi 3 meter. Dengan bentuknya seperti pada gambar di bawah ini. Ini bentuknya. Lalu, em, kemudian Sasa kembali memikirkan sesuatu. Berapakah keliling dan luas struktur candi yang berbentuk trapesium tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskannya dengan visualisasi dari GeoGebra. Nah, yang pertama itu kita tentukan dulu titik A-nya di 0,0, lalu titik B-nya itu di 11,0. Ini sebagai alas em, ini tadi sebagai panjang alas besarnya. Lalu titik C-nya berada di 3,3 dan titik D-nya berada di titik C-nya berada di 3,3 dan titik D-nya berada di 8,3. Nah, titik C dan D ini adalah sebagai alas panjang alas kecilnya. Nah, setelah itu kita buat poligon. Kita pilih segmen poligon, kita satukan dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik D, titik D ke titik C, dan titik C ke titik A. Nah, didapatkan di sini poligonnya. Nah, bisa kita lihat di sini segmen A ini merupakan alas dari alas panjangnya, panjang alas besarnya. Lalu C segmen D ini sebagai alas panjang kecilnya, panjang alas kecilnya. Dan di sini kita akan menentukan tingginya dengan menggunakan segmen. Nah, kita buat dari titik D ke bawah sini. Nah, didapatlah tingginya pada segmen F yaitu 3. Nah, selanjutnya kita akan menentukan luasnya dengan cara dengan menggunakan fitur luas ini pada GeoGebra. Nah, di sini didapatkan luas dari trapesium ABDC yaitu 24.
Nah, dan kelilingnya itu bisa kita dapatkan dari AB ditambah CD ditambah dengan AC dan ditambah dengan BD. Di mana di sini kita tuliskan keliling sama dengan AB-nya yaitu 11, ditambah CD-nya yaitu 5, ditambah lalu ditambah 3, ditambah dengan sisi AC-nya yaitu 4,24 dikali dikali 2 dikali 2. Nah, maka didapatkan kelilingnya yaitu 24,48. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu nomor 1 dari kelompok 9, di mana soalnya yaitu soalnya yaitu permukaan Ka'bah di Jambi berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 meter. Gunakan GeoGebra untuk membuktikan bahwa semua sisi Ka'bah itu memiliki panjang yang sama dan bahwa sudut-sudutnya adalah sudut siku-siku. Setelah itu, hitunglah keliling dan luas dari persegi ini. Nah, di sini saya akan memvisualisasikannya dengan GeoGebra. Yang pertama-tama kita tentukan titik A dan B. Kita tentukan titik A. Titik A-nya di 0,0 dan titik B-nya di 10,0. Nah, lalu kita buat regular polygon ini menggunakan regular polygon. Kita klik dari titik A dan titik B. Lalu di sini dibuat sebanyak 4 sisinya. Nah, di sini langsung terbentuk persegi. Nah, di sini langsung terbentuk persegi di mana A dan B-nya itu panjangnya 10, B dan C itu panjangnya 10, C dan D itu 10, A dan D itu 10. Di sini kita buktikan ya dengan menggunakan segmen. Segmen A dan segmen B 10, segmen B dan segmen C yaitu 10, titik C ke titik D yaitu 10, dan titik A ke titik D. Nah, di sini dapat dilihat bahwa segmen J, K, L, M itu semuanya mempunyai panjang sisinya yaitu 10 meter. Nah, lalu yang kedua kita tentukan sudutnya apakah ini siku-siku atau tidak. Nah, yang pertama itu sudut nah, mana? Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudutnya yaitu 90 derajat. Sudut sudut BAD itu 90 derajat, lalu sudut sudut CBA-nya juga 90 derajat. Lalu sudut DCB-nya yaitu 90 derajat. Dan sudut ADC-nya yaitu 90 derajat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa semua sudutnya yaitu memiliki sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Lalu di sini kita tentukan luasnya menggunakan area. Nah,
Di sini dapat dilihat bahwa luas dari Ka'bahnya yaitu 100 meter. Luas dari persegi itu yaitu 100 meter persegi. Lalu untuk menentukan kelilingnya, yaitu di mana rumus dari keliling persegi, yaitu 4 kali S. Berarti 4 dikali 10, yaitu kelilingnya sama dengan 40. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 1 dari kelompok 10. Nah, yang dimana pertanyaannya itu yaitu tentukan persamaan lingkaran pada bundaran angsa uja yang memiliki jari-jari 20 cm dan pusat di titik 3, min 5. Nah, di sini saya akan menyelesaikannya dengan GeoGebra. Jadi yang pertama itu kita buat slider. Slider A-nya yaitu 3. Slider A-nya yaitu 3. Di sini tadi untuk menentukan titik pusatnya itu berada di 3, min 5. Lalu B-nya di min 5 dan jari-jarinya yaitu 20. Nah, lalu kita masukkan persamaan lingkaran yaitu X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R. Nah, nah, di sini dapat kita lihat bahwa persamaan dari lingkarannya yaitu X kurang 3 kuadrat ditambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 20. Lalu kita tentukan titik pusatnya yaitu berada di 3, min 5. Jadi di sini dapat diselesaikan dari soal kelompok 10 tadi, di mana persamaan lingkaran bundaran angsa uja yang memiliki jari-jari 20 cm dan pusat di titik 3, min 5 itu, yaitu persamaannya di X kurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah Y ditambah Y5 ditambah Y ditambah 5 kuadrat sama dengan 20. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Semoga hal ini bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.